Punya rumah ini kan semuanya udah meninggal karena kecelakaan. Oke, halo WhatsApp guys, berjumpa lagi bersama saya Selapan Story. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik-baik saja kan? Dan kali ini aku memberanikan diri teman-teman untuk membuat konten dengan menampakkan wajah, walaupun mungkin ada teman-teman yang mengatakan konten tolol. Tapi kali ini aku memberanikan diri dan aku akan membahas sebuah cerita horor kisah nyata yang dialami langsung teman saya. Kalian pernah dengar ada ojol yang dapat orderan goib atau yang memesan itu setan gitu lah. Tapi sebelum kita bahas teman-teman, ini yang mau aku bahas adalah pokoknya dia dapat orderan dan ngantarnya ke rumah yang sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Dan kita akan lihat bagaimana cerita selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas. Kalau bicara tentang horor, dan ini banyak sekali aku dengar dari teman-teman semua, dan awalnya aku nggak percaya mereka dapat orderan, dan orderan itu ngantarnya ke kuburan gitu. Dan aku nggak percaya pertama kalinya dia ngantar ke kuburan, terus uangnya berdarah-darah gitu, atau bonceng kuntilanak gitu. Dan yang buat aku percaya adalah setelah dialami oleh adikku sendiri, kawan-kawan. Ini kejadiannya di Medan. Dia dapat orderan. Pertama itu sepertinya KFC ya, kalau nggak salah KFC. Dia dapat orderan KFC dan bayarnya ini tunai. Ngantarnya ke daerah Sunggal. Kalau orang Medan tahu daerah Sunggal. Setelah ngambil orderan ini, jadi dia ngantar ke daerah Sunggal itu. Dan tempat dia ngantar itu adalah tempat yang ada sawah dan tempat sepi. Kebetulan adikku ini kerja ngalong. Kalau ngalong itu kerja sampai malam. Dia ini dapat orderan jam 1 malam gitu. Dapat orderan, terus dia antar, dihubungi. Biasalah kalau dapat orderan pasti ngecek customernya sesuai titik ya kak gitu. Ya dibaca tapi tidak ada balasan, tapi ya udahlah diantarkan aja. Itu sekitar jam 1 malam teman-teman, diantarkan ke lokasi. Yang pertama tidak ada yang jawab, di chat-chat tidak jawab, bahkan di telepon juga tidak diangkat. Terakhir itu dilaporkan ke customer service Gojek, dilaporkan. Terakhir dana dikembalikan, makanan diambil dan dimakan adik saya sendiri. Dan kejadian ini berulang kedua kalinya gitu. Dia tidak nggak mengenali gitu, dan nggak ingat nih, dapat lagi di hari-hari yang lain gitu. Dan kali ini adalah McD, dan ini memang betul McD, dapat McD ngantar ke daerah itu juga. Dan dia nggak tahu sebelumnya itu daerah yang sudah pernah didatangi atau orderan yang pernah diambilnya gitu. Diambil, diantar, dan ini tengah malam juga teman-teman, di atas jam 12 malam juga dapat orderan ini. Setelah itu dia antar ya seperti yang kita ngomongin pertama kali tadi, ada sawah ya. Sawah itu tempat sepi sekali teman-teman di daerah Sunggal, lupa aku di mana itu. Pokoknya ada sawah-sawahannya, ada jembatan, dan jembatan itu ada sungai gitu dilewatinya. Berhenti di suatu rumah. Pertama adik saya nggak memikirkan hal itu, ya udah ngantar orderan aja, di chat tetap nggak dibalas, tapi dibaca teman-teman, di telepon nggak diangkat. Dan tiba-tiba ada bapak-bapak datang gitu, bapak-bapak tanya, cari siapa dia. Terus tadi aku bilang, ini ada orderan pak, antarnya kemana? Ke rumah ini. Dia bapak itu nunjukkan rumah yang besar itu, ke rumah ini. Kurang tahu pak, tapi alamatnya sesuai dengan sini. Oh itu rumah ini deh, kata gitu. Tapi kan rumah ini udah lama nggak ditempati, sekitar berapa tahun, kalau nggak salah 4 tahun atau 5 tahun kali ya. 4 tahun nggak ditempati. Loh, kok dapat orderan lagi gitu. Terakhir bapak ini bilang, loh, lagian yang punya rumah ini kan semuanya udah meninggal karena kecelakaan. Waduh, adik saya itu pasti rasanya sangat kaget kan. Nggak tahu ini antara kerjaan driver lain atau apa, nggak tahu. Tapi ini udah 2 kali dapatnya teman-teman. Bahkan dilihat di rumah itu ada kursi roda, bahkan ada tempat-tempat tidur yang sudah lama gitu kan dilihat.
Dan itu pengalaman yang sangat menakutkan gitu. Ya seperti biasa hubungi customer service. Setelah itu adik saya ini pulang. Itu jalan teman-teman itu gelap. Bahkan untuk pulang dari situ aja nggak ingat jalannya gitu. Adik saya pakai Google Map jalan. Setelah pakai Google Map teman-teman, terus dia jalan, diarahkan, terakhir mutar-mutar di rumah itu aja kawan-kawan. Ya maksudnya kita lihat lah, itu kan driver Gojek bukan bodoh baca map, kecuali perempuan gitu. Kalau perempuan biasa itu tidak pintar lihat map gitu. Ini driver Gojek masa tersesat balik-balik ke arah rumah itu lagi. Terakhir ya jalan terakhirnya adalah doa, ya berdoa untuk dilindungi Tuhan gitu. Terakhir dia bisa keluar dari tempat itu. Itulah ceritanya teman-teman. Dan ini nggak tahu ya, antara ini pesanan driver lain untuk mengerjai, tapi menurut aku sih kenapa dia nyasar pakai map tadi kan, nggak ngerti kita teman-teman. Tapi buat teman-teman semuanya, percaya atau tidak, ini dialami nyata oleh adik saya sendiri, dan saya nggak tahu ini cerita langsung dia teman-teman. Ini cerita horor. Menurutku sih lucu juga, bukan cuma horor tapi lucu juga. Ya gimana menurut teman-teman semuanya? Adakah cerita horor teman-teman, atau pernah dengar cerita-cerita dari teman-teman ojol yang lainnya? Silakan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.